Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Oke, sehat, Pak. Oke, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, ya pastinya siang-siang enak untuk istirahat ya, enak untuk tidur dan rebahan, tapi kita gunakan untuk perkuliahan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman semuanya untuk terus aktif dalam pembelajaran nantinya. Ya, sebelum kita awali perkuliahan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Ya, teman-teman semuanya, eh, mungkin sebelum kita awali perkuliahan, izinkan saya untuk menyampaikan pantun nih, supaya untuk mencairkan suasana ya. Boleh nggak nih? Boleh, Pak. Oke. Nanti kalau saya menyampaikan pantun, bilang cakep gitu ya, biar ada feedback ya. Oke, jalan-jalan ke Surabaya tersandung kawat di pinggir perahu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Makan pisang berbuah dua, melihat itik di pinggir kali. Alangkah senang hati ini melihat wajah-wajah yang berseri. Ya, mudah-mudahan kita awali ya mungkin siang ini juga dengan wajah-wajah yang berseri, meskipun juga kelihatan ngantuknya, kelihatan capeknya, tapi kita berusaha untuk terus semangatnya semangat pagi. Ya, masih semangat kan ini? Masih, Pak. Oke, masih ya. Ya, harapannya terus semangat semuanya, dan mungkin ini pertemuan awal teman-teman dengan saya untuk mata kuliah strategi kebijakan bisnis yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Pak Samun dan juga oleh Pak Indra. Tapi saya minta jadwalnya untuk lebih awal karena saat ini saya juga sedang ada pelatihan dan praktik pembelajaran berbasis OB yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu, teman-teman semuanya. Jadi harapan saya beberapa menit yang akan datang atau beberapa menit ke depan teman-teman bisa aktif, bisa menyampaikan eh, diskusi dengan baik karena ini nanti akan berbasis diskusi ya pembelajaran kita. Jadi bukan cuma dari saya saja, akan tetapi juga eh, dari teman-teman semuanya. Karena kan student center learning ya, pembelajaran yang berpusat terhadap mahasiswa. Jadi harapannya nanti teman-teman juga turut aktif dalam proses perkuliahan pada siang hari ini, dan tentunya nanti juga akan ada implikasi penilaian juga, penilaian keaktifan, penilaian dalam mengungkapkan pendapat, aspirasi, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, mungkin ada sebagian dari teman-teman semuanya yang belum mengenal saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rom Ali Fikri, ya, biasa dipanggil Pak Ali atau Pak Fikri, terserah, silakan teman-teman enaknya mau manggil apa. Yang jelas jangan Joko karena Joko bukan nama saya gitu ya. Lalu saya tinggal di Perum Mutiara Alam Permai di Pasir Jengkol dekat kampus baru Unsika Kampus 2. Ada yang rumahnya dekat sana?
Nggak ada. Atau mungkin Jauh, Pak. jauh ya, kebanyakan di Cikarang ini kayaknya. Ya, rumah saya di dekat ke Unsika Kampus 2 ya. Agak ke mana itu? Ke timur. Ya, saya di sini mengampu mata kuliah strategi kebijakan bisnis untuk sesi terakhir. Jadi 5 pertemuan ke depan nanti akan bersama saya sampai nanti teman-teman melaksanakan ujian akhir semester. Ya, lalu untuk berkenalan juga, saya ingin juga sambil mengenal teman-teman semuanya, meskipun ada beberapa yang wajahnya juga sudah tidak asing lagi sebetulnya bagi saya gitu. Tapi sekaligus nanti apa namanya proses absensi, nanti saya absen, seperti itu saya pastikan kehadirannya dan juga saya ingin mengenal teman-teman semuanya meskipun sebatas secara umum saja dulu gitu ya. Oke. Ini kelas 6B dan kelas 6D ya? Betul. Iya, Pak. Cuman yang ngambil tuh dari semester 4. Ada Oke. dari semester 4. Ada yang dari semester 4. Oke, baik. Mulai dari kelas 6B, Aisyah. Ada Aisyah. Hadir, Aisyah. Pak. Oke. Aisyah. Aisyah tinggal di mana? Di Cikarang, Pak. Oke, Cikarang. Bener kayaknya kebanyakan dari Cikarang ini. Ya, lanjut. Syifa Amara Nazila. Syifa Amara Nazila ada? Hadir, Pak. Hadir. Syifa dari mana Syifa? Dari Karawang, Pak. Oke. Karawangnya mana? Teluk Jambe. Karawang di Teluk Jambe. Lalu Hilyatul Azkia. Hilyatul Azkia. Ada nggak nih? Hadir, Pak. Hadir. Alamatnya di mana Hilya? Di Bekasi Timur, Pak. Bekasi Timur. Oke. Irwansyah. Hadir Pak, Mm-mm. Irwansyah dari mana Irwansyah? Halo Irwansyah. dari Cikampek Pak. Oh, Cikampek. Oke. Ini nampaknya kemarin itu ya yang juga ambil perencanaan wilayah ya. Oke. Jinan Aurella Zahra. Hadir, Pak. Dari mana Zahra? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Lydia Sari Sibarani. Hadir Pak, Dari mana Lydia? dari Bekasi Pak. Bekasi. Nabila Putri Zahra. Nabila, mana Nabila? Hadir, Pak. Dari mana? Nab? Dari Karawang. Karawang. Lalu Salsabila Sri Adinda Widyati. Hadir Pak.
Dari mana? Dari Bekasi, Pak. Oke, Bekasi. Salza Nurhaliza. Salza ada nggak Salza? Hadir, Pak. Hadir, Dari Pak. mana? Dari mana Dari Sal? Cikarang. Cikarang. Oke. Sela Sekarwati. Hadir, Pak. Dari mana Sela? Dari Tangerang, Pak. Tangerang. Oke. Ya juga. Suci Amelia. Suci. Hadir, Pak. Suci dari mana? Dari Sukabumi, Pak. Oke, Sukabumi. Zalfani Febriana. Hadir, Pak. Dari mana Zalfa? Dari Dari mana Zal? Suara Purwakarta, Pak. Purwakarta. Oke, lanjut untuk kelas 6D. Adiatma Yusuf Hendrawan. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Dari mana Adiatma? Dari mana Adi? Dari Jakarta, Pak. Jakarta. Prof. Dede Pure Denis Asmara. Hadir Bapak. Dari mana Prof? Dari Bekasi Pak. Bekasi. Prayoga Azala. Prayoga Azala. Hadir Pak. Dari mana Yok? Karawang. Karawang. Karawangnya? Di Kelari. Kelari. Alfianti Ade Pertiwi. Hadir, Pak. Dari mana Alfianti? Dari Cikarang, Pak. Dari Cikarang. Oke, lalu Alisa Zahra Saadia. Hadir, Pak. Dari mana Alisa? Cilengsi, Bogor. Cilengsi. Lalu Amelia Nur Fatihah. Hadir, Pak. Dari mana Mel? Saya dari Cikarang, Pak. Cikarang. Lalu Arzeti Asokawati. Ma- Arzeti. Hadir, Bapak. Dari mana Ti? Saya dari Jakarta Barat, Bapak. Dari Jakarta. Oke. Ati Hervianti. Bapak, Hadir, nama saya Pak. kelewat, Pak. Loh, siapa namanya? Amira, Pak, sebelum Arzet. Oh, Amira. Oke, Amira. Dari mana, Mir? Halo, Amira. Dari Jakarta, Pak. Oke, Jakarta. Ati Hervianti. Hadir, Pak. Dari mana, Ti? Dari Cikarang. Cikarang. Fatihah Utami Anas. Fatihah. Hadir, Pak. Dari mana, Fat? Dari Bogor, Pak. Oke, Bogor. Firza Farhatun Nisa. Hadir, Pak. Dari mana Firza? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Michael Yuswa Roland, Kaeng. Pak, Dari mana, Mike? dari Babelan, Bekasi, Pak. Bekasi. Oke. Muhammad Rafa Akbar. Rafan. Hadir Pak. Dari mana, Fa? Dari
Cikampek. Cikampek. Muhammad Fikri Aji Saputra. Fikri. Ada Fikri Aji Saputra? Hadir, Pak. Dari mana? Dari Kelari, Pak. Karawang. Kelari. Oke, Nurul Aini. Hadir, Pak. Ya, dari mana Rul? Dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta. Oke, Rajwa Tifal Syatya Ranaja. Hadir Bapak. Dari mana? Wah, Dari Purwakarta, Pak. Purwakarta. Oke, Rizka Nurfadila. Hadir, Pak. Dari mana Riz? Dari Cikarang, Pak. Cikarang. Siti Nurhasana. Siti Nurhasana. Hadir, Pak. Dari mana Sit? Belum di on kan mic-nya Sit. Dari mana? Dari Sukabumi, Pak. Sukabumi. Hasna Ristianti Marwa. Hasna. Hadir, Pak. Dari mana Pak. Hasna? Hadir, Pak. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi. Benedik Adrian. Benedik. Hadir Bapak. Dari mana Benedik? Dari Bekasi Pak. Oke, Bekasi ya. Oke, berarti lengkap ya. Semua datang ya. Semua sudah hadir berarti. Ada yang namanya belum tersebut? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, teman-teman, ini nampaknya sinyalnya juga kurang stabil seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan pada saat saya menjelaskan putus-putus ataupun nanti ada yang kurang jelas, tolong bisa segera interupsi ya. Karena juga apa namanya peralatan yang membatasi gitu. Ya, ini tadi kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang suaranya putus-putus, ini nampaknya juga tanda-tanda yang sinyal yang kurang stabil gitu. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, sebelum saya menyampaikan beberapa materi, saya ingin mengkilas balik terlebih dahulu. Kira-kira kemarin pas waktu teman-teman kuliah bersama Pak Samun dan Pak Indrajit, apa saja yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Ya, di sini ada Rajwa, coba Rajwa. Halo Rajwa. Rajwa di mana ini Rajwa? Ya Pak, bagaimana Pak? Ya, Rajwa, selama proses perkuliahan strategi kebijakan bisnis bersama Pak Samun dan Pak Indrajit, apa saja yang sudah Rajwa dapatkan
izin yang harus dilancarkan. Kayak misalkan kita harus membuat strategi jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Nah, itu gunanya untuk melihat kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam perusahaan, seperti kayak misalkan kebijakan dari pemerintah yang kalau misalnya di bidang pertanian harganya yang tidak stabil, kita harus memperlihat kebijakan. Oke, ini suaranya agak putus-putus ya, Rajwa ya. Coba bisa dilengkapi. Ini ada Lydia Sari. Iya, Pak. Apa saja Lydia yang sudah didapatkan selama dengan Pak Samun dan Pak Indrajit? Pak Samuel itu tentang strategi kebijakan bisnis, kita harus tahu Pak gimana strategi yang efektif dan efisien. Jadi selama kita merancangkan suatu strategi, kita harus mempertimbangkan 2 poin itu Pak sebagai poin yang cukup penting. Oke, terkait strategi kebijakan bisnis ya. Kalau Pak Indra? Halo Lydia. Iya Pak, sebentar Pak. Oh, sedang branch up catatan ya. Iya Pak, soalnya saya lupa ingat Pak. Oke. Yang lain ada yang menambahkan? Mungkin Rafa nih, Rafa. Pak Indra kemarin belajar tentang apa, Pak? Kalau Pak Indra kemarin tuh belajar tentang analisis SWOT dan strategi generik. Oke, strategi generik ya. Analisis SWOT sudah sampai apa? Sudah sampai matriks EV/IV? Atau belum? Sudah sampai grand? Belum Pak. Belum ya? Terakhir cuma SWOT Pak dibahasnya. Oke, masih ya SWOT aja ya. Berarti nanti. Iya betul Pak. Oke, berarti nanti saya juga ikut sedikit menjelaskan terkait analisis SWOT. Nanti ada grand matrix strategi, ada QSPM, ada matrix space, ya, agar nanti bisa saya coba untuk melengkapi. Ya, teman-teman, untuk pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang analisis dan pilihan strategi. Nah, ini share screen saya sudah terlihat. Apa? Sudah ya? Oh ya teman-teman, ini kalau suara saya di teman-teman putus-putus atau lancar? Lancar, Pak. Lancar ya? Oke, saya takutnya putus-putus karena di sini tulisannya sinyal unstable. Oke, tentang analisis dan pilihan strategi. Jadi nantinya untuk tujuan pembelajaran teman-teman semuanya ketika mempelajari atau mengikuti perkuliahan ini adalah teman-teman mampu menganalisis pemilihan alternatif strategi dalam kebijakan dan pengembangan bisnis. Nah, karena kan tadi Lydia, terus Rajwa, lalu Rafa juga menyampaikan bahwasanya strategi itu ada jangka panjang, ada jangka pendek, dan sifatnya itu sangat kompleks sekali. Dan bahkan strategi itu ada banyak. Plan saja ada plan A, plan B, plan C, sampai plan Z seperti itu. Jadi
bagaimana cara kita atau strategi kita untuk memilih dari beberapa plan atau beberapa strategi itu, mana strategi yang paling tepat, mana yang nantinya strategi paling efisien dan efektif untuk pengembangan dan kebijakan bisnis yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi semuanya itu berbasis riset, berbasis analisa. Tidak seolah-olah kita hanya memilih asal seperti itu, karena itu ada ilmunya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir resiko yang ada, untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada ketika kita memilih alternatif dari beberapa strategi yang akan kita pilih. Nah, lalu untuk ke depan, beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang karakteristik dan pilihan strategi, lalu proses menyeleksi strategi, dan juga kerangka kerja perumusan strategi, dan juga aspek-aspek dalam pemilihan strategi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, ini saya ada sedikit video, silahkan disimak ya. Nanti masing-masing akan saya mintai pendapat ya, silahkan disimak dengan seksama. Bisa dilihat teman-teman? Pak, nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya ya, tapi videonya berjalan kan ya? Yang penting lihat videonya saja ya. Videonya berjalan kan? Tadi ketika saya putar. Jalan, Pak. Oke. Nanti dari videonya saja nanti teman-teman sudah bisa menyimpulkan saya rasa. Oke. Oke. Itu tadi ya teman-teman semuanya.
Ya, jadi video yang kita lihat tadi mungkin temanya adalah tema tentang teamwork atau kerjasama, kerja tim. Tapi di sini saya ingin minta pendapat teman-teman, pelajaran apa yang teman-teman dapatkan jika ditinjau dari aspek strategi. Nah, tentunya ada banyak aspek strategi yang tadi dipaparkan dalam video tadi, ya. Di sini saya ingin minta pandangan teman-teman semuanya dari beberapa kata saja. Ini ada Mentimeter ya. Silahkan diisi beberapa kata atau ada 3 kalimat nanti yang bisa teman-teman isi berkaitan dari strategi. Dari video tadi pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari aspek strateginya. Ya, ini coba saya share di chat ya. Oke, silahkan bisa dibuka teman-teman semuanya. Lalu sudah bisa dibuka, bisa diisi. Sudah bisa, Pak. Bisa diisi ya. Oke. Sudah diisi belum? Di sini kok belum keluar ya? Oke. Oke, ternyata loading. Yuk, baru 4. Baru 4 nih yang mengisi, silahkan lanjut. Ada perencanaan, ada saling berkolaborasi, ada kerjasama adalah kunci strategi efisien. Memiliki tujuan yang sama. Manusia butuh sesama, saling berkolaborasi, mudah dalam mencari solusi.
Yuk, masih 12. Oke, strategi efisien mudah mencari solusi. Kerjasama adalah kunci. Satu tujuan dapat membantu sesama sebagai teamwork. Manajemen. Ada evaluasi. Oke. Evaluasi kerjasama, membangun kepercayaan, controlling. Udah hampir 27. Nah, jadi sambil menunggu jawaban yang lain, ya tadi kan yang pertama adalah video teamwork semut ya. Di dalam sebuah strategi itu perlu ada yang mengarahkan. Ya, maka dari itu kan ada pemimpinnya mengarahkan seperti ini, seperti itu. Ya, membentuk sebuah bola itu juga merupakan bagian dari strategi teman-teman semuanya. Lalu ada gambar video tentang penguin tadi, di mana harus berat yang mana kan ada yang mengarahkan juga gitu. Ya. Jadi sebetulnya strategi itu tidak lepas dari yang namanya teamwork atau kerjasama antara pimpinan dengan anggota-anggotanya atau karyawan-karyawannya kalau misalkan dalam sebuah perusahaan. Ya, gunanya apa sih sebetulnya? Ya, jadi esensi terbesar di dalam sebuah ketika kita menyusun strategi itu guna menghindari resiko sekecil apapun gitu. Ya. Jadi resiko itu sebetulnya suatu hal yang sangat dihindari oleh perusahaan. Oleh sebab itu kan perlu strategi. Ya, tadi kan resikonya dalam bentuk pemangsa-pemangsanya gitu ya. Ya, dengan adanya strategi, dengan adanya teamwork, kerjasama tentunya akan mudah dalam mengatasi resiko yang ada atau bahkan meminimalisir resiko yang ada. Gitu ya. Ini ada banyak, ya rasa juga sangat berkaitan dengan apa yang telah kita lihat tadi bersama. Oke. Itu tadi ya pelajaran dalam tentang strategi. Nah, lalu mengenai karakteristik dari analisis dan pilihan strategi teman-teman. Ya, untuk menentukan alternatif tindakan yang dapat memungkinkan perusahaan mencapai misi dan tujuannya dengan cara yang terbaik. Jadi karakteristik dari menganalisa dari pilihan-pilihan strategi itu ya untuk menemukan alternatif tindakan yang terbaik dan efisien itu seperti apa. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, untuk mencapai visi yang diharapkan, maka misi-misinya atau strategi-strategi untuk meraih tujuannya itu seperti apa. Nah, tentunya pada situasi mendesak, alternatif strategi akan merepresentasikan kemajuan tahap yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi di masa depan yang diharapkan. Jadi dengan adanya strategi itu sebagai motor atau sebagai energi penggerak sebuah perusahaan untuk berjalan. Ya, bayangkan kalau misalkan tidak ada strategi, tidak ada langkah-langkah, ya perusahaan akan stagnan. Ya, di sini salah satu perusahaan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, ini ada gambarnya perusahaan Starbucks, bagaimana mengemas suatu minuman menjadi minuman yang memiliki value added yang tinggi gitu ya. Ya.
Padahal cuma jualan kopi gitu. Tapi satu kopi saja sudah harganya 50.000 ke atas gitu loh. Jadi mereka juga memiliki strategi bagaimana caranya mengemas supaya minuman ini hanya minuman. Kalau biasanya kopi itu kita beli di pasaran atau beli di warung paling cuma 5.000, ada yang cuma 2.000 gitu, atau 10.000. Tapi Starbucks ini punya strategi, ya, punya langkah-langkahnya untuk mengemas yang namanya kopi itu memiliki value added atau nilai tambah supaya lebih menjual, dan juga meskipun harganya mahal atau meskipun eksklusif tapi tetap laku di pasaran. Salah satunya dengan menjual lifestyle, ya, bagaimana habitual para masyarakat kita kalau misalkan minum Starbucks itu terlihat orang kaya gitu ya, maksudnya terlihat orang gaul dan lain sebagainya. Itu jualan lifestyle atau brandingnya seperti itu. Lalu juga menjual tempat yang mungkin mewah, tuh yang mungkin eksklusif, sehingga tidak semua orang bisa singgah di sana gitu kalau misalkan nggak punya uang dan lain sebagainya. Ya, itu bagian dari strategi teman-teman. Nah, di sini untuk memberikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi strategi itu tentunya diperlukan adanya tujuan yang jelas dan misi perusahaan. Ya, misi itu kan kita tahu bahwasanya misi itu lebih kepada bagaimana cara untuk atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan dalam perusahaan, dan ditambah dengan informasi audit internal maupun audit eksternal. Jadi perlu adanya, dalam merumuskan strategi itu perlu adanya evaluasi tentang internal, aspek internal yang ada pada kita, lalu juga aspek eksternal juga, ya. Misalkan aspek internal itu kalau di dalam analisis SWOT kan ada strength dan weakness, ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Kalau di aspek eksternal itu ada opportunity, peluang, dan juga threat atau ancaman. Harus dirumuskan. Ya, tentunya Starbucks untuk merumuskan hal tersebut pasti yang lebih awal adalah mengetahui apa yang dia kekuatan yang ia miliki, kelemahan yang ia miliki, sehingga bisa merumuskan salah satu strategi itu untuk menemukan pangsa pasar sehingga produknya meskipun mahal, ya, terkenal mahal, tapi tetap laku di pasaran. Nah, yang inilah yang menjadikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi suatu strategi yang layak untuk dijalankan. Nah, ini kan mulai banyak ya orang-orang yang meskipun jualannya itu jualan sederhana, tapi strategi dalam pemasarannya itu juga luar biasa gitu. Ya, yang pertama melihat situasi dan kondisi yang ada, apa yang trending saat ini, apa yang sedang dibicarakan masyarakat saat ini gitu. Itu ditangkap oleh ibu ini, ya. Jualan ikan tapi bergaya sedang nyalek gitu ya. Saya tidak nyalek tapi jualan ikan. Ya, itu ada pilihan-pilihannya, lalu ada promosi tentang peningkatan gizi dari protein ikan dan lain sebagainya. Lalu juga ada dari tukang tambal ban, ya, mengemas seolah-olah bahwasannya dirinya adalah, kan kalau misalkan realitanya kan seperti itu untuk notaris, untuk dokter dan lain sebagainya. Gitu. Ini mengemas seolah-olah dia adalah dokter tambal ban gitu. Jadi ini merupakan suatu strategi yang saya rasa juga menarik perhatian publik, apalagi netizen saat ini kan sukanya hal-hal yang istilahnya anti mainstream ya. Kalau teman-teman bilang anti mainstream, di luar keumuman gitu. Umumnya orang-orang nyalek ini malah jualan, umumnya orang-orang branding dirinya bergengsi, ternyata cuma tambal ban gitu. Ya, ini tentunya salah satu strategi untuk menarik perhatian bagi konsumen atau bagi masyarakat untuk tertarik
dan mungkin untuk mencoba produknya atau mencoba jasanya gitu. Ya, dalam proses melahirkan dan menyeleksi berbagai strategi, ya, itu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif strategi, dan di sini harus melibatkan manajer dan karyawan yang sebelumnya mengembangkan pernyataan tentang visi dan misi perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita lihat video, pasti tidak lepas dari yang namanya peran pemimpin dan peran anggota juga. Pemimpin yang bertugas untuk mengarahkan, bukan berarti cuma mengarahkan saja, tapi juga ikut melaksanakan, dan karyawan yang bertugas untuk mengegolkan, ya, bertugas untuk melaksanakan, ya, supaya nantinya strategi atau alternatif strategi yang telah dirumuskan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, di sini menjelaskan audit eksternal dan menjalankan audit internal. Ya, jadi perlu untuk mengaudit atau menilai bagaimana seberapa jauh kekuatan internal kita dan seberapa kuat pengaruh eksternal bagi perusahaan kita. Lalu di sini keterlibatan ini memberikan peluang terbaik bagi manajer dan karyawan untuk memahami apa yang dilakukan untuk perusahaan dan alasannya, serta membuat komitmen untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Lalu ketika semua itu sudah dijalankan, maka semua yang berpartisipasi dalam aktivitas analisis dan pilihan strategi harus memiliki informasi audit dan internal dan eksternal dari sisi mereka. Lalu informasi tersebut digabungkan dengan misi perusahaan dan akan membantu peserta membentuk pikiran mereka tentang strategi yang mereka percaya dapat menguntungkan perusahaan sebesar-besarnya. Jadi perlunya keterlibatan semua pihak untuk menganalisis strategi itu, ya karena nantinya yang menjalankan strategi itu bukan cuma pemimpin saja, bukan cuma ketua saja, atau bukan cuma manajer saja, akan tetapi bersama-sama. Jadi perlunya pendekatan partisipatif dalam proses perumusan strategi itu, ya karena nantinya akan dijalankan bersama-sama. Jadi sense of belonging-nya itu harus dikuatkan. Jangan sampai strategi itu cuma milik manajer atau cuma milik segelintir orang saja, akan tapi harus banyak orang yang berkecimpung di perusahaan tersebut, supaya nantinya semuanya bisa bergerak dan bisa tahu arah dari perusahaan sebetulnya itu apa, gitu, teman-teman. Nah, di sini ada kerangka kerja perumusan strategi komprehensif, ya, di mana ada tahap input atau tahap analisis, ya, pengumpulan informasi, ya. Jadi ada metrik evaluasi faktor eksternal atau yang kita kenal dengan external factor evaluation atau EV. Ada metrik profil kompetitif. Ya, profil kompetitif ini profil-profil perusahaan yang menjadi kompetisi bagi perusahaan kita, yang nanti juga bisa kita jadikan benchmark, ya, kita bisa jadikan patok duga, atau kita bisa dijadikan contoh terhadap ide-ide yang mungkin perusahaan tersebut miliki tapi kita tidak miliki, akan tetapi ada amati tiru modifikasi seperti itu. Lalu ada matriks evaluasi faktor internal, yaitu yang kita kenal dengan internal factor evaluation. Ada strength dan weakness yang ada dalam internal sebuah perusahaan. Lalu di dalam tahap input ini, alat input membutuhkan penyusunan strategi untuk menguantifikasi, ya, menguantifikasi itu dalam artian untuk mengkuantitaskan atau bagaimana sikap-sikap atau persepsi-persepsi dari konsumen itu yang bersifat sosial, ya. Kalau istilah penelitian statistik non parametrik dijadikan sebagai statistik parametrik, ya. Kalau misalkan pendapat orang atau opini orang atau persepsi orang itu kan biasanya ada setuju, tidak setuju, ada positif, negatif, dan lain sebagainya. Itu kita jadikan sebagai, kita wujudkan dalam bentuk angka-angka atau penilaian. Itu nanti ada apa namanya cara-caranya atau ada rumus-rumusnya seperti itu.
ya, menguantitatifkan, ya, supaya bisa terukur. Karena kalau misalkan sebatas orang menjawab setuju, tidak setuju, ragu-ragu, terus sangat tidak setuju, kita tidak bisa atau tidak mengetahui seberapa besar nilai ketidaksetujuannya atau seberapa besar nilai kesetujuannya, seperti itu. Jadi perlu adanya pengukuran tersebut. Nah, di sini setelah tahap input atau tahap analisis ada tahap pencocokan, di mana ada matriks kekuatan kelemahan, ya, ada matriks evaluasi tindakan dan posisi strategi atau yang kita kenal dengan matriks PACE, ya, ada matriks Boston Consulting Group atau BCG, nanti akan kita uraikan satu persatu, ada matriks internal eksternal atau IE, ada matriks strategi besar atau grand strategi yang dikemukakan oleh Rangkuti. Ya, di sini ada tahap pencocokannya, ada matriks SWOT, ada matriks SPACE, ada matriks BCG, ya, ada matriks IE, dan ada matriks grand strategi. Ya, matriks IE itu ada internal eksternal, ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Halo, ini teman-teman masih standby? Halo? Masih, Pak. Masih, ya. Bisa kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dilanjutkan, ya? Iya, Pak, bisa. Oke, saya takutnya nanti ketiduran gitu. Soalnya cuma di kamar aja gitu. Ya, saya cuma memastikan saja. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada tahap pencocokan, ya. Di sini ada beberapa matriks. Gunanya apa sih tahap pencocokan itu? Tahap untuk mencocokkan, ya, antara peluang yang satu dengan peluang yang lainnya, antara indikator yang satu dengan indikator yang lainnya. Apakah ada link and match-nya di situ gitu. Ada keterkaitannya di situ gitu. Jadi perlu adanya pencocokan itu. Nah, di sini ada matriks SWOT, ya. Matriks SWOT ini adalah alat untuk mencocokkan sisi penting produk yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Ya, di situ ada SO atau kekuatan peluang atau strength opportunity, di mana strategi SO itu menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang. Lalu yang kedua ada WO, nanti akan saya berikan contohnya gitu. Ya, ada kekuatan peluang, ada weakness opportunity, di mana strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan weakness yang ada itu di dalam internal sebuah perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Lalu ada ST atau strength street, ya, kekuatan ancaman, di mana strategi ST itu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal atau pengaruh dari resiko yang diakibatkan oleh eksternal. Lalu ada yang keempat, ada WT, yaitu kekuatan ancaman, ada weaknesses trait, ya. Di sini strategi WT itu adalah taktik detektif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Jadi apa-apa saja yang lemah dalam perusahaan kita itu sebaiknya bisa dikurangi atau bisa ditiadakan gitu. Nanti coba kita akan sampaikan contohnya. Nah, ini 4 set strategi yang diberi nama SOW, OST, dan WT dan dikembangkan setelah menyelesaikan 4 sel faktor kunci diberikan nama SWOT. Jadi sebelum strategi ini nantinya dijalankan, sebetulnya teman-teman cara pertama adalah menentukan kekuatannya dulu, menentukan opportunity-nya dulu, menentukan weakness-nya dulu, lalu menentukan threat-nya dulu gitu. Dalam kekuatannya apa? Ya.
perusahaan saya ini kekuatannya apa. Ya, kalau misalkan SWOT ini sebetulnya juga bisa untuk mengevaluasi diri kita gitu teman-teman. Ya, saya ini kekuatannya apa? Oh iya, saya ini kuat di public speaking. Saya ini kuat di apa namanya? Bisa nyanyi misalkan. Kalau opportunity-nya apa? Misalkan opportunity ada lomba nyanyi atau ada lomba nyanyi setiap 1 tahun sekali atau apa gitu ya. Kalau weakness-nya apa? Kadang malu, kadang introvert dan lain sebagainya. Itu SWOT ini sebetulnya juga bisa untuk mengevaluasi diri kita gitu. Ya, selain juga mengevaluasi perusahaan. Karena dengan menentukan kekuatan dan kelemahan kita nantinya kita bisa apa namanya? Bisa mengantisipasi teman-teman sebetulnya. Ya, kekuatan kita di mana, ayo dioptimalkan. Jangan-jangan ada bakat terpendam dalam diri kita yang belum kita gali gitu. Jangan sampai bakatnya terpendam terus gitu. Lalu kelemahan kita apa? Kalau misalkan kelemahan tutupi dengan kekuatan yang kita miliki. Nah, ini ya tadi untuk kekuatan ini tahap pencocokannya ya, di mana di sini ada peluangnya nanti ditulis di sini, peluangnya apa, ancamannya nanti ditulis di sini, ancamannya apa, lalu kekuatannya ditulis di sini apa, nanti di sinilah tahap pencocokannya. Peluang ini dipertemukan dengan kekuatan ini menghasilkan sebuah apa namanya strateginya ini di sini. Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dan lain sebagainya. Ini. Nah, di sini contohnya, ya ini salah satu hasil penelitian dari bimbingan saya ya, dari kakak angkatan teman-teman semuanya mengembangkan bagaimana mengembangkan strategi mengembangkan perusahaan minyak atsiri. Ya, di sini ada faktor internal, ada faktor eksternal, misalkan kekuatannya. Di sini menggunakan biji pala yang unggul, ketersediaan transportasi dan fasilitas penunjang. Lalu di situ ada peluangnya minyak atsiri dapat diolah sebagai bahan baku lanjutan untuk berbagai macam industri. Lalu yang kedua, pemanfaatan limbah penyulingan minyak pala. Jadi minyak pala itu limbahnya juga bisa dimanfaatkan. Ini peluangnya. Lalu permintaan pasar yang tinggi, ini juga peluang. Kalau kekuatan itu apa yang ada di dalam internal perusahaan tersebut. Nah, ini ancaman iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi produksi dan terbatasnya lembaga penyediaan modal dan lain sebagainya. Ini berasal dari eksternalnya. Kalau misalkan kelemahan itu ada keterbatasan modal, ada minimnya ketersediaan bahan baku, lalu intensitas produksi bergantung pada ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya. Ini kelemahan yang ada di aspek internalnya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menganalisis strategi dengan mencocokkan beberapa indikator yang sudah ada, misalkan S dengan O. Ya, ini salah satu strateginya membangun kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta. Ini dapat menyelesaikan berkaitan dengan S1, S2, dan S5. S1 apa? Contohnya menggunakan biji pala unggul, lalu S2-nya ketersediaan transportasi, yang kelima limbah penyulingan minyak melimpah. Nah, dengan membangun kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta, tentunya nantinya akan bisa lebih menguatkan proses harga bahan ketersediaan bahan mentah misalkan. Kalau ketersediaan transportasi ini juga bisa dibantu oleh pihak swasta dan lain sebagainya. Lalu untuk menangkap peluang O2 dan peluang O4 apa ini? Pemanfaatan limbah penyulingan minyak pala, lalu juga O4-nya adanya perhatian dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten terhadap pengembangan minyak pala. Dengan strategi ini diharapkan nantinya juga ada perhatian karena membangun kerjasama tadi. Coba kalau misalkan tidak membangun kerjasama dengan pemerintah, pasti tentunya kalau misalkan ini masih kecil, dalam skala kecil, tentunya kurang diperhatikan gitu.
kecuali kalau membangun kerjasama. Nah, ini juga ada misalkan strategi S dan T, menghubungkan antara kekuatan dan juga ancaman. Ini strategi menjaga mutu produk minyak pala tetap konsisten. Ini untuk menyelesaikan S1 dan juga S4. Ya, S1-nya apa? Menggunakan biji pala unggul, S4 minyak siri diproduksi berkualitas murni tanpa campuran bahan lain. Jadi implikasinya terhadap mutu produk minyaknya. Ya, kalau menyelesaikan ancaman T1 dan T3, T1-nya iklim, ya, tidak menentu dapat mempengaruhi produksi, T3-nya fluktuasi harga. Tentunya dengan menjaga mutu, harga akan tetap bagus ya. Kalau misalkan mutunya bagus, tentunya juga juga mempengaruhi tingkat harganya juga seperti itu. Nah, ini strategi WO, ada strategi WT. Nah, lalu sampai pada tahap pencocokan atau matriks evaluasi strategi dengan teknik SPACE. Nah, teknik SPACE ini sebetulnya sama dengan grand strategi SWOT yang dikemukakan oleh Rangkuti. Ya, jadi dalam SPACE ini ada beberapa indikator yang dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, ini kuadrannya, kuadran SPACE. Di mana nanti harus kita tentukan dulu bobot dan bobot dan rank rate-nya dari analisis SWOT yang kita tentukan tadi. Lalu dengan kita kalkulasikan, kita rumuskan, nanti sampailah pada kuadran ini. Ini sebetulnya sama saja dengan kuadran grand strategi SWOT ya. Nanti coba akan kita jelaskan bersama metrik grand strategi. Nah, lalu ada juga metrik Boston Consulting Group ya, di mana metrik Boston Consulting Group ini biasa disebut sebagai metrik portofolio. Ya, dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidimensional dalam merumuskan strategi. Ya, di sini ditemukan di Boston, di mana yang mempekerjakan 1.400 konsultan di seluruh dunia. Jadi kalau Boston Consulting Group itu untuk menilai seberapa layakkah perusahaan itu untuk dilanjutkan atau diberikan modal atau diberikan investasi lebih besar gitu. Ya, jadi untuk menilai itu, jadi dilihat dari tingkat pangsa pasar dan juga pertumbuhan relatif yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi ini ya contohnya nanti untuk mencocokkan ya setelah beberapa beberapa tahapan ya, nanti akan ditemukan tingkatan-tingkatannya berdasarkan dari rata-rata pertumbuhan antisipasi terhadap pemasaran dan juga pangsa pasarnya. Di sini ada 4 kotak ya. Ini nanti biasanya ada nilai 1, terus nilai 0,5, nilai 0, nilai min 0,5, ada nilai min 1 juga. Semakin ke sini itu semakin rendah. Kalau tingkat antisipasi itu biasanya persentase. Ya, semakin tinggi tingkat persentase pertumbuhannya berarti dia semakin baik. Ya, ada 4 kategori di sini. Yang pertama ada stars, yang kedua adalah question mark, yang ketiga adalah cash cow, yang keempat adalah dog atau anjing. Ya, nanti kita cocokkan di manakah tempat perusahaan kita berada dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya, kalau stars, kalau misalkan di sini ya produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Berarti ini cocok nih untuk kita investasi di sini, kita untuk melakukan menyetorkan modal kita untuk di sini karena disinyalir pastinya keuntungan akan lebih besar, potensi keuntungan itu akan besar. Lalu ada question mark, ya ada di sini, di mana
tingkat rate growth antisipasinya tinggi, akan tetapi market share-nya rendah. Nah, ini tentu produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, prospeknya itu tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Nah, itu letaknya di sini. Lalu kalau Cashco atau sapi perah, ya, di mana produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Ya, ini tingkat prospeknya rendah, akan tetapi pangsa pasarnya juga tinggi. Ini nanti tentunya juga bisa memberikan daya tarik bagi investor untuk bisa menginvestasikan di sini. Lalu ada dog atau anjing, di mana produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Berarti kalau misalkan udah sampai tahap dog ini kurang menarik untuk jadi cara untuk berinvestasi di sini di perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalkan ada merek perusahaan A, B, C, dan D. Ini membandingkan atau mencocokkan antara pangsa pasar dan juga rata-rata pertumbuhan pasarnya. Nah, jadi kalau misalkan relatif market share-nya atau tingkat pertumbuhan pasarnya di sini ada angka 1, 0,5, ada angka 0. Nah, ini diibaratkan perusahaan kita itu di perusahaan D ini gitu. Ya, perusahaan kita itu sampai pada tahap mana? Kalau perusahaan A pendapatannya sudah $500.000. Ya, tetapi pangsa pasarnya tergolong tingkat pertumbuhan pasarnya merupakan tingkat pertumbuhan pasar yang rendah. Ya, meskipun pendapatannya tinggi, akan tetapi kalau pertumbuhan pasarnya rendah itu bisa menjadi sapi perahnya saja gitu. Ya, ini kalau misalkan yang bagus itu di C. Ya, dia memiliki tingkat market share-nya yang tinggi dan juga market growth-nya, tingkat pertumbuhan pasarnya itu juga tinggi. Jadi dia memiliki menduduki posisi star di situ. Kalau perusahaan yang D itu lebih mark question atau lebih menuntut untuk evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Nah, itu tadi tentang matriks BCG, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh matriks internal dan eksternal. Ya. Jadi masih dengan contoh yang saya kemukakan tadi, kita harus menentukan kekuatan dalam perusahaan itu apa, terus kelemahan dalam perusahaan itu apa. Ya, misalkan kekuatannya ini tadi ya menggunakan biji pala yang unggul. Kalau misalkan perusahaan tentang minyak atsiri, lalu ketersediaan transportasi, terus lahan usaha milik pribadi. Lalu kalau kelemahan itu keterbatasan modal, lalu yang kedua minimnya ketersediaan bahan baku, itu harus ditentukan oleh bobot dan juga rating, dan juga bobot kali rating ini, nilai-nilai ini yang nanti kita cari untuk mencocokkan dengan matriks grand strategi. Nah, lalu bagaimana cara untuk memperoleh bobot, bagaimana cara untuk memperoleh rating? Ya, bobot itu biasanya diperoleh antara membandingkan kekuatan dengan aspek, misalkan aspek kelemahan, lebih tinggi mana gitu. Jadi sebetulnya lebih enak kalau misalkan nanti kita bisa tatap muka secara langsung, jadi biar bisa lebih lebih memahami. Kalau misalkan seperti ini agak sulit ya untuk mempraktekkan secara langsung karena tidak ada papan tulis seperti itu. Jadi kalau misalkan bobot itu ya, kalau misalkan bobot itu bisa diperoleh dari istilahnya penilaian dari responden, dan juga atau menentukan tokoh ahli untuk merumuskan seberapa besar bobot itu. Dan bobot ini nantinya tidak boleh melebihi dari 1 ya teman-teman, karena itu sudah menjadi rumusnya.
Bentar ini teman-teman. Di itu apa namanya? Ya, jadi gitu ya. Untuk bobot bisa menggunakan apa namanya stakeholder yang ahli di bidangnya, atau kalau biasanya apa namanya orang yang ahli menganalisa tentang perusahaan seperti itu, atau bisa dari responden. Nah, contohnya itu berbeda. Lalu kalau rating itu dilihat dari seberapa besar tingkat intensitas apa yang dinilai gitu. Biasanya rating itu 1 sampai 4. Nah, ini rating rata-rata dari beberapa responden. Kalau kelemahan itu juga sama 1 sampai 4. Semakin lemah dia, maka ratingnya itu semakin rendah. Nah, dan dari nilai ini ya, dari nilai kalau ini internal ya, nanti bisa ditentukan di posisi kuadran manakah perusahaan kita berada. Kalau ini dari nilai eksternal. Oke. Nanti akan lebih baik kalau misalkan saya sarankan teman-teman untuk membaca bukunya David atau bukunya Rangkuti tentang strategi ya. Strategi SWOT ini supaya nanti bisa lebih mendalam pemahamannya. Nah, karena ini nanti juga berkaitan kalau misalkan teman-teman ingin mengambil skripsi tentang strategi perusahaan dan lain sebagainya, pasti tidak lepas dari rumus dan cara ini gitu ya. Nah, ini metrik strateginya seperti metrik space tadi ya, seperti metrik space. Di manakah letak perusahaan kita berada gitu? Ada di kuadran 1, ataukah kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, kalau kuadran 1 ini lebih kepada agresif karena memiliki kekuatan yang apa namanya faktor eksternal yang tinggi, dan juga memiliki kekuatan apa faktor internal juga yang tinggi gitu. Ya, jadi bisa apa namanya mengembangkan atau ekspansi pasar secara besar-besaran, karena produk kita itu merupakan produk yang sifatnya itu kekuatannya kuat banget, dan juga kelemahannya itu rendah gitu loh, dan peluangnya itu besar. Nah, beda halnya kalau misalkan kita berada di metrik kedua ya, di mana kekuatannya itu rendah akan tetapi kelemahannya itu tinggi. Ya, itu turnaround istilahnya, atau putar balik dulu. Kita evaluasi dulu kelemahan-kelemahan yang tinggi ini bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga nantinya bisa ya, apa namanya tetap kembali lagi ke pangsa pasar yang ada. Kalau di 3 ini sama-sama rendahnya, biasanya diferensiasi atau konservasi ya, pengembangan produk inovasi, karena dari segi eksternal dan internalnya itu rendah semuanya gitu ya. Lalu kalau di keempat itu dari segi peluangnya itu masih besar, akan tetapi dari segi threat ancamannya itu tinggi. Biasanya ini apa namanya diversifikasi produk, atau bagaimana menemukan produk itu nggak cuma itu saja, harus ada pengembangan dan inovasi yang ada gitu. Nah, ini tahap yang selanjutnya adalah tahap perumusan strategi komprehensif secara keseluruhan, di mana dari beberapa strategi ini yang sudah saya jabarkan tadi, dipilih satu strategi yang paling istilahnya paling efektif dan paling efisien. Lantas bagaimana cara untuk menentukan strategi yang efektif dan efisien itu gitu. Nah, ini pada tahap keputusan pemilihan strategi yang dilandaskan pada pengambilan keputusan perumusan strategi setelah melalui teknik pada tahap pencocokan atau matching state, atau biasa dikenal kalau alat analisisnya itu metrik QSPM ya teman-teman. Nah, metrik QSPM itu seperti ini. Bagaimana cara dari beberapa strategi yang rumuskan tadi ya, berdasarkan strategi ST, strategi WO, strategi WT,
Ya, tadi dirumuskan dan diberi skor dari masing-masing responden itu. Ya, jadinya rata-rata berapa? Ya, ini contoh proses pengisian borang dari penilaian strategi. Rata-ratanya ada di sini, kelemahannya di sini. Nah, lalu langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat daftar berbagai peluang. Yang kedua adalah berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal. Lalu kedua, metrik-metrik tahap pencocokan. Lalu yang keempat, menentukan skor daya tarik atau attractiveness score. Ya, attractiveness score itu bisa memiliki empat grade ya. Ada tidak memiliki daya tarik, misalkan kalau tidak memiliki daya tarik itu biasanya grade-nya 1, kalau grade-nya rendah itu 2, kalau misalkan grade-nya agak sedang itu 3, kalau grade-nya tinggi itu 4. Lalu langkah selanjutnya dikalikan dengan total attractive score. Halo, bagaimana, ada interupsi? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, bentar saya lanjutkan dulu ya. Halo, ini masih standby kan? Halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti setelah itu kita diskusi. Nah, ini ya contohnya teman-teman untuk analisis QSPM itu gitu ya. Jadi ini sebetulnya mengkomparkan antara kekuatan, kelemahan dengan strategi yang setelah dirumuskan tadi. Ya, tadi kan sudah disusun nih strategi berdasarkan WTWO dan lain sebagainya. Ya, coba saya yang ada di sini. Ya, tadi kan sudah ada strategi 1, 2, misalkan 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 strategi yang sudah dirumuskan setelah mencocokkan dari strategi SWOT tadi ya, antar berbagai strategi SWOT tadi. Nah, setelah itu hasilnya dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi harus ditentukan bobotnya tadi sudah ditentukan, atraktif skornya tadi berapa sudah ditentukan, seperti ini ya, misalkan seperti ini. Lalu TAS ini bobot dikali dengan attractive score ya, total attractive score. Ya, dikali ini, lalu nanti ditentukanlah jumlahnya secara keseluruhan atau sumnya. Ini ada 5, ada 6, ada 6,74, ada 6,95, ada 5,73, ada 4,92. Dari strategi ini, ya dari 7 strategi ini, mana yang paling besar? Ya, ini ada pada strategi 4 ya, 6,95. Coba kita lihat. 6,95 pada strategi 4. Nah, ini biasanya urutannya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari SO ke ST, lalu WO ke WT. Berarti nomor 4-nya adalah peningkatan mutu SDM dan teknologi melalui pelatihan tentang minyak pala.
karena memang pada tahap pengamatan yang sudah dilakukan ya oleh kakak tingkat teman-teman semuanya terkait minyak pala ini SDM-nya masih rendah ya, sehingga kadang untuk proses produksi itu masih kurang pengetahuan sehingga menurunkan kualitas dan lain sebagainya. Dan juga proses kerjasama dengan lembaga lain tentunya juga dipengaruhi oleh SDM juga. Maka dari itu perlu peningkatan mutu SDM. Berarti yang paling efektif di antara ketujuh strategi itu atau di antara uh, alternatif-alternatif strategi ini berarti nomor 4 ini peningkatan mutu SDM dan teknologi melalui pelatihan tentang minyak pala. Itu ya. Oke. Oke, teman-teman sampai sini ada yang perlu didiskusikan atau ada yang belum paham? Saya rasa kalau misalkan untuk apa namanya, untuk hitung-hitungan, untuk menentukan bobot, untuk menentukan apa rating itu perlu kita bertemu secara langsung ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu untuk minggu yang akan datang untuk membahas tentang itu supaya teman-teman nantinya bisa lebih memahami lagi gitu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Firza, Aisyah, Zalza, Salza, sudah jelas? Saya penjelasannya nggak cepat kan ya? Rafa, Irwansyah, lalu penjelasan saya nggak terlalu cepat kan ya? Tidak, Pak. Enggak ya, bisa mengikuti ya. Bisa, Pak. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Bisa dilanjut? Michael, Jinan, lalu bisa dilanjut gak nih atau ada pertanyaan? Bapak, Ya, kelas lagi, Pak. gimana? Untuk kelas B, setelah ini masih ada matkul, Pak. Oh, masih ada matkul ya. Sekarang Oke. Offline atau online? online, Pak. Oke, online ya. Berarti maksudnya masih bisa mengikuti dengan dua device ya. Ini coba saya apa namanya? Saya lanjutkan karena ini jatahnya 100 menit ya teman-teman semuanya. Jadi silakan bisa mengikuti sembari juga dengan dua device, mungkin satunya pakai laptop, satunya pakai HP gitu ya. Ada matkulnya siapa?
matkul Bu Fatimah, Pak. Oke. Oke, kalau misalkan online masih bisa mengikuti ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah mungkin bisa saya lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah aspek budaya dari pemilihan strategi. Jadi, dalam pemilihan strategi itu tidak terlepas dari aspek budaya di mana perusahaan tersebut berasal, ya, culture. Ya, karena mencakup serangkaian nilai, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, dan yang menggambarkan sebuah organisasi dan sebuah perusahaan. Tentunya kalau misalkan perusahaan di Jepang dengan perusahaan di Indonesia itu pasti memiliki culture yang berbeda. Ya, kalau di Jepang biasanya kental akan kedisiplinannya, ya, kental akan ketertibannya gitu. Kalau di Indonesia mungkin agak beda lagi gitu ya. Ya, jadi bagaimana pemilihan strategi itu harus disesuaikan dengan budaya yang ada. Kalau misalkan tidak sesuai, tentunya tidak cocok budaya pemilihan strategi yang kita pilih di mana apa namanya di perusahaan Jepang dengan perusahaan di Indonesia atau di Amerika. Ya, harus sesuai dengan budaya yang ada. Lalu budaya merupakan dimensi manusiawi dan cara unik suatu organisasi menjalankan bisnisnya dan merupakan hal yang menguntungkan untuk melihat manajemen strategis dari perspektif budaya, ya, karena keberhasilan seringkali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diperoleh strategi itu dari budaya sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau budaya itu disesuaikan dengan budayanya, tentunya sesuai dengan culture atau kebiasaan yang ada pada perusahaan tersebut. Ya, kalau misalkan budayanya sudah melekat kuat budaya disiplin, tentunya bisa memilih strategi yang sekiranya efektif dan efisien, ya, dan bisa bergerak secara cepat. Kalau misalkan santai, perusahaan yang culture-nya adalah culture santai, tidak bisa seperti itu gitu. Ya, harus alon-alon asal kelakon, kalau istilah Jawa, pelan-pelan asal apa namanya sampai ke tujuan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah aspek politik dalam pemilihan strategi. Jadi semua organisasi itu politis kecuali dikelola manuver politik dan menghabiskan banyak waktu, mensubversifkan tujuan operasional, mengalihkan energi manusia dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Nah, kadang bias politik dan preferensi persoalan melekat erat dalam keputusan pemilihan strategi. Jadi kalau misalkan aspek politik ini juga merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam strategi ya. Biasanya taktik-taktik politikus atau orang-orang yang berpolitik itu jangan salah bahwasanya setiap kalau misalkan berbicara tentang politik tidak hanya membahas tentang pemilu saja, itu akan tapi di perusahaan pun juga tidak lepas dari kaitannya politis. Politis itu kan mengarahkan orang lain supaya mengikuti apa yang dikehendaki atau apa yang dimau. Biasanya taktiknya adalah equivalent, lalu satisfying, yang ketiga adalah generalisasi, dan yang keempat adalah fokus pada isu-isu yang lebih penting. Ya, hasil akhir yang sama itu mencerminkan supaya semua yang kebijakan yang diambil alih itu sama rata dan sama adilnya gitu. Kalau memuasi, bagaimana kebijakan bisnis yang diperoleh itu bisa memuaskan semua pihak. Kalau generalisasi itu lebih kepada mengeneralisir semua, bahwasanya semua itu memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama untuk disamaratakan gitu dalam hal haknya. Yang keempat adalah fokus pada isu-isu yang paling penting. Ya, makanya kalau sekarang kalau nggak viral nggak tindak lanjuti, karena itu biasanya bagian dari taktik dari politisi gitu. Kalau viral terus bisa menindak itu, maka tentunya akan ikut terangkat namanya gitu. Tapi kalau misalkan tidak viral, maka namanya juga tidak ikut terangkat. Jadi itu ya teman-teman, aspek budaya dan aspek politik.
Oke. Lalu selanjutnya untuk metode studi kasus ini nampaknya kita lanjutkan. Dan ini ada tugas ya teman-teman semuanya. Nanti akan saya sampaikan juga di link Google Classroom. Silakan teman-teman untuk bisa join di Google Classroom. Nanti tugasnya akan saya sampaikan ke Google Classroom ya. Jadi teman-teman nanti silakan membuat kelompok ya, terdiri dari 4 kelompok dan setiap kelompok akan diminta untuk mendiskusikan dan merumuskan topik yang ditentukan. Nanti topiknya akan saya tentukan. Lalu dari analisis dan diskusi topik tersebut buatlah makalah dan presentasi yang dikumpulkan pada Google Classroom, dan setiap kelompok harus menguasai apa saja isi makalah dan diuji pada saat diskusi nanti. Jadi semuanya harus berpartisipasi, nggak cuma ketua kelompoknya saja, nanti semuanya berpartisipasi dalam proses presentasi dan diskusi. Itu untuk daftar topiknya. Di sini ada strategi fungsional dan strategi bisnis untuk kelompok 1. Kelompok 2 adalah implementasi strategi melalui fungsi-fungsi bisnis. Yang kelompok 3 adalah implementasi strategi melalui struktur kepemimpinan dan kultur dan imbalan. Yang keempat adalah pengendalian dan evaluasi strategi. Nah, nanti untuk referensinya teman-teman bisa menggunakan referensinya David ya, atau menggunakan referensinya Michael Porter, strategi bersaing, menganalisis industri dan pesaing. Lalu ya David dan Porter itu saja sebetulnya yang menjadi patokan kita dalam proses pembelajaran. Ya, sampai sini ada yang perlu ditanyakan teman-teman semuanya? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk presentasinya itu minggu depan ya, Pak? Iya, presentasinya bisa dimulai minggu depan. Ya, jadi nanti silakan dibentuk kelompok, ya, dibentuk kelompok 4 kelompok untuk membahas topik-topik yang sudah saya sediakan tadi. Kelompok 1 membahas ini, kelompok 2 membahas implementasi strategi dan seterusnya, gitu. Itu Rafa? Oke, Pak. Siap. Oke. Ada yang lain yang belum jelas? Sudah jelas semuanya ya? Ini kelas D nggak ada kuliah kan ya? Yang kuliah hanya kelas B saja kan ya? Iya Pak, nggak ada. Oke, berarti kelas B masih bisa mengikuti ya? Karena ini waktunya ditentukan teman-teman. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, mudah-mudahan minggu depan kita masih insya Allah di minggu depan dilanjutkan di perkuliahan selanjutnya. Nah, ini ada quote of the day hari ini terhadap apa yang kita pelajari. Jadi
merujuk pada quote-nya Pak Bob Sadino bahwasanya saya bisnis itu cari rugi, sehingga jika rugi saya tetap semangat dan jika untung bertambahlah syukur saya. Jadi prinsip dalam berbisnis itu ya rugi teman-teman semuanya gitu. Adapun untungnya ya apa namanya adalah bonusnya atau bunga-bunganya. Jadi namanya berbisnis, namanya berusaha, itu sebuah kerugian, itu sebuah keniscayaan, tapi dengan mindset yang seperti ini, yang kita kembangkan seperti ini, ketika kita menghadapi kerugian ya kita biasa saja, karena sudah tertanam pada mindset kita bahwasanya bisnis itu rugi. Tapi kalau misalkan untung ya bertambah syukurnya gitu ya. Lalu sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Jadi sesuatu yang sifatnya instan, sesuatu yang sifatnya itu apa namanya didapatkan dengan tanpa bersusah payah, maka dia akan hilang dengan mudah sekali gitu. Jadi perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya setiap usaha, setiap sesuatu yang kita inginkan, apabila itu kita dapatkan dengan susah, maka dia akan terasa berharga gitu. Ya, jangan sampai menanamkan menjadi pada dalam diri kita menjadi mental-mental yang apa namanya? Mental-mental yang pragmatis gitu. Semuanya pengen serba mudah, semuanya pengen serba simple. Justru sesuatu yang mudah itu akan juga mudah hilangnya gitu. Tapi sesuatu yang kita peroleh dengan jerih payah sendiri, dengan berpeluh-peluh, maka akan menanamkan suatu hal yang berharga, maka kita akan merasakan sesuatu keberhasilan yang sesungguhnya. Mungkin itu teman-teman untuk perkuliahan kita pada sore hari ini, sudah menjelang sore ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa agar apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu yang telah diberikan, dan juga terima kasih, saya apresiasi sekali teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan nanti insya Allah akan ada evaluasi juga ya, kiranya apa yang perlu ditambahkan dalam proses perkuliahan dan apa yang perlu dikurangi dalam proses perkuliahan gitu, supaya nanti ada feedback dari teman-teman dan untuk perbaikan perkuliahan yang selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak mau nanya boleh nggak Pak? Mangga, silahkan. Pak, kan ini kan kelas SKB yang ini kan digabung sama B sama D. Itu Halo. Cuman 4 kelompok Pak. Itu sesuai kelas atau gimana Pak? Enggak, digabung saja Rafa. Jadi terserah nanti. Oh, berarti kelas B sama D digabung aja Pak? Ya, digabung sesuai dengan proporsinya. Berarti ini kalau misalkan ada 32, berarti satu kelompok berarti 8 sampai 7 orang kalau nggak salah ya. Digabung saja, nggak harus sesuai kelas. Iya Pak. Berarti digabung aja Pak ya? Gitu. Oke Pak, makasih. Itu ya, saya akhiri ya teman-teman ya. Saya akhiri Zoom meetingnya. Terima kasih atas perhatiannya.